Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum biayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Walaqad arsalna, dan sungguh kami telah mengutus Musa, Nabiullah Musa bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, bukti-bukti kami. Untuk apa? An akhrij qaumaka, untuk mengeluarkan kaummu, pengikutmu, dari mana? Minadh dhulumat, dari kegelapan, ilan nur, kepada cahaya. Sekarang Allah utus Nabiullah Musa bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, bukti-bukti kami, yaitu diantaranya dengan bukti bahwa Nabiullah betul-betul Rasulullah Nabiullah, Allah berikan mukjizat, ya, kekuatan yang luar biasa. Diantaranya Allah kasih tongkat bisa menjadi ular, bisa membelah laut, ya, tangannya bisa bersinar, ya. Orangnya gagah perkasa, kuat, itu Nabiullah Musa. Tenaganya bukan kayak tenaga manusia biasa. Berbanding 30 orang, ya. Saat misalnya ketika mau mengangkat tempat sumur tuh, ya, gak ada yang bisa ngangkat 30 orang, ya, geser kagak bisa. Tapi Nabiullah Musa dengan tenaganya diangkat aja tuh. Saking terima kasihnya, tapi Nabi Musa nggak mau dia duluan, tapi dia panggil perempuan yang ada di belakang yang ikut ngantri, ya, yang nanti akan jadi istrinya putri dari Nabiullah Syuaib, kan itu ya, tuh kuat. Nah, tugasnya apa? Mengeluarkan kaumnya dari kegelapan ilal nur, kepada cahaya. Zulumat itu kegelapan, artinya memang kaumnya masih jahiliyah, masih percaya kepada dukun, masih percaya kepada ahli sihir. Itu zaman Nabi Musa, ya, percaya kepada sihir, ya. Nah, Nabiullah Musa diutus oleh Allah untuk merubah itu, untuk merubah ketauhidan kepada Allah. Fir'aun itu seorang rajanya saat itu menyembah Fir'aun, ya. Seorang Fir'aun ini orang yang sakti, orang yang hebat, orang yang luar biasa, ya. Kekuasaannya itu lebih besar karena dia percaya Fir'aun ini kepada tukang tenun, kepada dukun, para peramal, sehingga ada ketika misalnya Fir'aun ini mimpi, lalu ditebak oleh tukang ramalnya itu bahwa nanti akan lahir seorang anak yang akan menghancurkan kerajaanmu, ya. Disitulah baru di bawah nanti dijelaskan, ketika misalnya ada anak laki-laki lahir mati, gitu kan? Kalau perempuan selamat. Kenapa? Karena percaya kepada tukang sihir, tukang tenun, tukang ramal, para peramal. Nah, sekarang kita nggak boleh percaya kepada tukang ramal, kepada dukun, ya. Ramal, ya, yang nebak-nebak, dilihatin tangan kita, ya kan. Jodoh bisa dilihat dari tangannya tuh, ya kan. Hebat, ya kan. Gila, ya. Semuanya kalau kita kan jodoh, rizki, kan Allah yang tahu, ya. Kita hanya usaha aja. Dia itu tukang ramal tahu dia. Dari garis-garis tangan kita dikasih tahu sama dia itu. Ini jodohnya, ini karirnya, ini macam-macam, ya. Jangan percaya. Apalagi sekarang sudah teknologi canggih tuh. Kalau kita kurang akidahnya, kita tinggal cari di Google tuh, ya kan? www.com ramalan. Tulis saja ramalan, ya kan? Lah keluar itu. Yang lahirnya bulan Oktober nih, yang lahirnya bulan November nih, ya kan? Dibaca. Ntar kita mentang-mentang
Pas kan itu ya, wah iya nih saya di bulan Oktober nih kan, terlihati akhirnya kita sugesti ke bawah, itu nggak boleh ya. Jadi kita semua urusan itu adalah urusan Allah, kita berdoa kepada Allah. Ya, kalaupun kita misalnya minta doa kepada orang, kepada kiai, kepada ulama boleh ya. Asal ulama-ulama yang benar. Al ulama warasatul anbiya. Bukan udeng-udengnya doang, ya. Bukan songkonya doang, udeng-udeng gede tapi kagak sholat misalnya ya kan. Tukang ramal, nah itu ngedukun ya. Bahaya. Datang sama dukun, datangnya doang walaupun nggak ngebenerin itu 40 hari 40 malam sholat kita nggak diterima. Kalau membenarkan apa yang dikatakannya malah kafir ya. Man ata kahinan au arraufan ya, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang tebak itu ya, maka kita sholat kita tidak diterima 40 hari 40 malam. Kalau kita sampai membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun, maka kafir, ya. Kafir, naudzubil, gampang banget itu kafir. Wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka dengan ayyamillah. Ayyam itu sebenarnya hari-hari Allah, ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah nikmat-nikmat Allah. Ingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah. Apa nikmat Allah di sini zaman Nabiullah Musa? Nabiullah Musa diselamatkan dari Laut Merah karena kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Allah selamatkan. Yang kedua, masuknya atau matinya Fir'aun di Laut Merah. Nah, terima kasih itu, ya. Terima kasih tentang hari-hari besar itu. Karena itu, saking terima kasihnya, disunahkan puasa pada 10 bulan Muharram, atau sering kita sebut dengan Asyura, ya. Tanggal 10 bulan Muharram yang kita sebut dengan lebaran anak yatim, gitu kan ya. Padahal itu adalah sejarahnya puasa sunnah tanggal 10. Kenapa Nabi Musa diselamatkan? Terima kasih kita. Nah, Fir'aun mati, ya, diselamatkan. Kita terima kasih atas nikmat itu, disunahkanlah puasa. Dan itu diambil oleh syariat Nabi Muhammad sampai sekarang. Kita sunnah puasa pada tanggal 10 bulan Muharram, atau yang kita sebut sering bulan Asyura. Asyura berasal dari kata asyrun, 10, tanggal 10, atau yang sering kita kenal juga di sini dengan santunan anak yatim. Itu sebenarnya terima kasih itu. Iya, nikmat itu ya. Nikmat Nabi Musa diselamatkan. Itu ya, ada yang sedekah, ada yang puasa. Nah, kalau Nabi Musa saja selamat dari Laut Merah, dari tenggelam itu, kita bersyukur dengan puasa, apalagi dengan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Tanda lahir kita, memperingati kelahiran kita, kita bersyukur nikmat yang besar diutusnya Nabi Muhammad, kita berterima kasih, makanya kita adakan peringatan Maulid Nabi. Begitu ya, dalam rangka apa sih Maulid Nabi itu? Bersyukur kita. Bersyukur apa? Allah turunkan Nabi Muhammad gitu ya, lahir yang nanti memberikan syafaat tidak hanya kepada keluarganya, tapi kepada umatnya semua. Ya, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa sholat di belakangnya saat di Baitul Maqdis, ya, Palestina, saat Mi'raj, Isra wal Mi'raj, dia jadi makmum. Imamnya adalah Nabi Muhammad.
Saat wafatnya Nabi Muhammad didatengin oleh malaikat, ya kan? Saat didatangi ya Jibril memberitahu, ya Muhammad, kamu mau dicabut nyawanya. Lah, ya kan kata Nabi, emang iya, lah emang udah beres urusannya kan ya? Ada kabar yang baik apa enggak? Lah ada. Apa diantaranya itu pesan sebelum matinya itu, di antara yang ditanyakan itu, bagaimana tempat saya nanti, kan gitu ya, di surga, kan gitu. Dan apalagi di surga itu tidak hanya di surga, tapi seluruh manusia, nabi-nabi, para rasul semuanya tidak akan masuk surga sebelum kau Muhammad. Jadi lebih dulu sebelum engkau Muhammad masuk ke dalam surga, mereka tidak bisa masuk ke dalam surga. Ya, kata Nabi, kalau itu sih boleh dah. Tapi umat saya gimana? Ya diingetin umat, yang diingetin tuh bukan anaknya Fatimah, ya bukan cucunya, bukan umatnya. Terus umat saya bagaimana? Sama, umatmu akan masuk surga terlebih dahulu, baru umat-umat yang lain. Itu kurang sayang apa Nabi? Ya, tuh satu. Begitu saat sakratul maut, apa yang keluar dari mulutnya lagi oleh Rasulullah, diantaranya adalah menyebut kata perempuan. Maksudnya jaga perempuan, jaga perempuan. Itu hak asasi manusia. Gak boleh sembarangan kepada perempuan. Harus disayang, harus dijaga, harus dididik. Gak boleh semena-mena. Wah, sekarang kan ada hak asasi manusia untuk kekerasan dalam rumah tangga ya. Itu 14 abad yang lalu sudah disampaikan oleh Nabi untuk ngingetin tuh nggak boleh kita kasar kepada perempuan, itu Nabi. Ya, luar biasa. Yang ketiga apa? Sakratul maut sebelum hembusan terakhir. Yang terakhir adalah ummati. Maaf, ada yang salah ya. Itu yang pertama kali saat sakratul maut itu 3. Pertama adalah as-sholat, sholat. Ya, yang kedua adalah perempuan, jaga perempuan. Yang ketiga adalah ummati, umatku. Jadi 3. Yang pertama itu sholat sebenarnya. Jaga sholat, jangan tinggalin sholat ya. Iya, saya yakin ya, laki kita udah pada sholat semua kan ya. Iya. Loh kata sholat kan. Nah, itu sholat. Yang kedua adalah jaga perempuan. Yang ketiga adalah ummati. Itu yang di pesan terakhir. Oke. Jadi yang dimaksud ayyamillah adalah ingatkan mereka tuh tentang hari-hari yang bersejarah, yang nikmat. Di antaranya adalah kelahiran Nabi Muhammad, selamatkan Nabi Musa. Dan sekarang kita adalah memperingati Maulid Nabi. Makanya ini dijadikan dalil sebagai peringatan Maulid ini. Ya, nikmat terbesar kita itu diantaranya apa sih? Nikmat iman, nikmat diutusnya Nabi, itu nikmat terbesar. Kalau nggak ada Nabi ya kan? Nah, begitu. Makanya kita peringati itu. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya yang demikian itu adalah merupakan ayat, tanda-tanda likulli, kepada tiap-tiap orang yang sabar, orang yang sabar, syakur, dan juga orang yang berterima kasih. Kenapa? Yang di atas itu berat. Nabi Musa diutus di kalangan kaumnya itu yang memang mereka kasar, menentang, apalagi dengan Fir'aun ya kan? Kan mesti sabar itu. Butuh kesabaran ya. Butuh kesabaran. Tapi pernah saya sampaikan bahwa sebesar apapun ujian yang dihadapi kepada manusia, para nabi, yakin Allah memberikan jalan yang lebih besar dibandingkan masalahnya ya. Ibu kalau memang misalnya menghadapi ujian apa aja ya, di rumah kan pasti ada aja tuh. Iya, mana ekonomi lah, duit, ada yang anak, ada yang cucu, ada yang laki, macam-macam pasti ada itu. Tetapi yang terpenting adalah
Allah pasti berikan jalan keluar lebih banyak dibandingkan masalahnya itu. Yakin itu ya. Jangan ragu. Kalau ragu ya begitu terus ya. Jadi bagi yang bersabar itu merupakan bukti ternyata kita harus bersabar. Maka Nabi Musa menghadap Fir'aun ya. Maka sampai dia minta saudaranya dijadikan Nabi Harun ya, supaya nemenin. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Tuh ayatnya. Bahwa Nabi Musa minta agar saudaranya Harun diangkat jadi nabi buat nemenin, buat ngomong di depan Fir'aun ya. Saking beratnya kalau kurang-kurang sabar ya kan gitu. Syakur dan juga peringatan untuk orang-orang yang bersyukur, yang banyak bersyukur, banyak berterima kasih. Kalau syakur ini banyak ya, jadi bentuknya bentuk sighah mubalaghah kalau dalam ilmu pesantren, orang yang banyak bersyukur. Beda dengan syakir, orang yang bersyukur ini mau benar-benar syakur, benar-benar memang orangnya berterima kasih ya, gak ngeluh ya. Orang yang gak bersyukur kan begitu. Orang yang tidak, man lam yashkurin nas lam yashkurillah, orang yang tidak terima kasih kepada sesama manusia nih, itu dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi diawali dengan kita terima kasih kepada orang ya. Dia apa aja bentuknya, ditolong kek ya kan, dikasih nasihat kek, diingetin kek, terima kasih ya. Itu tanda-tanda kita menjadi hamba yang bersyukur. Orang yang bersyukur insya Allah itu tidak akan kufur kalau bahasa ini. Jadi terima kasih apa sih sebenarnya? Menggunakan seluruh anggota tubuh kita yang Allah berikan, menggunakan semua rezeki yang Allah amanahkan ke jalan yang diridhoi Allah, itu namanya bersyukur. Ya, Allah berikan matanya gunakan buat yang Allah ridho, buat ngaji, buat baca Quran, gitu ya. Itu namanya bersyukur. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, dikasih telinga buat apa? Ya buat dengerin pengajian, dengerin Al-Quran, ya, dengerin nasihat. Ya itu maksudnya. Jangan dengerin orang lagi ngerumpi, ya kan? Lagi enak-enak di rumah ada orang pengerumpi, lagi kita temenin. Akhirnya yang kita nggak benci jadi benci, yang kita nggak gedek jadi gedek. Nah, kenapa? Karena kita ikut-ikutan. Itu namanya tidak bersyukur kepada telinga, kepada Allah, mensyukuri sifat telinga. Biasanya Allah nih kalau memang untuk kita bersyukur itu biasanya Allah kasih jalannya supaya orang ini bersyukur gimana. Allah kasih ujian dah ya, mata kan gitu ya. Orang yang nggak pernah dikasih sakit mata, dia nggak pernah bersyukur betapa nikmatnya mata, Bu. Ya. Kalau Allah kasih ujian di mata, sakit mata, baru dia tuh ya kan bersyukur. Lu enak amat ya kan? Mata gua mau sakit banget, apalagi melek dibuka merem aja sakit. Kalau lagi sakit mata nih ya, apalagi dimelek yang gitu dibuka merem aja sakit. Iya, ada lagi yang panas, ada yang lagi macam-macam, sakit kepala, kolesterol, darah tinggi ya kan? Tuh baru ingatnya itu saat Allah ambil satu-satu, Allah uji. Itu materinya ujian ya. Kalau kita bersabar maka semuanya jadi nilai ya. Jadi ibadah, jadi pahala. Asal jangan ngeluh ya. Kalau ngeluh ya itu lain. Syukur. Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Sebenarnya keterangannya mari atas tadi udah.
Wa idh qala, dan ketika berkata Musa, Nabiullah Musa liqaumihi, kepada kaumnya, apa kata Musa? Uzkuru ni'matallah, ingatlah nikmat Allah alaikum, kepada kalian semua. Apa itu nikmatnya? Idh anjakum, ketika dia menyelamatkan kamu, min ali fir'auna, dari keluarga atau pengikut Fir'aun. Yasumunakum, mereka menimpakan kalian, menjebak kalian, su'al azab, yaitu dengan seburuk-buruk siksaan. Wa yudzabihuna, dan mereka menyembelih abna'akum, anak-anak laki mereka. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Wa fi dzalikum, dan dalam yang demikian itu, balaun, itu adalah cobaan, mir rabbikum, dari Tuhanmu, azim, yang maha besar. Tuh. Jadi ini mengingatkan saat Nabiullah Musa, ingetin nikmat Allah kepada kalian semua. Saat Allah selamatkan, gitu ya. Artinya Allah selamatkan dari apa? Dari siksaan Fir'aun, kebijakan-kebijakan Fir'aun yang sangar, yang galak, ya. Di antaranya apa? Tuh, min ali Fir'aun, dengan su'al azab, yudzabihuna abnakum, kebijakannya adalah membunuh anak laki-laki. Anak laki-laki. Jadi kalau ada orang yang hamil, udah ditungguin, ada petugasnya. Satpol PP kali kalau sekarang ya, ditungguin nih, ini ada nih di Kampung Kemang berapa nih perempuannya hamil, ya. Dia kirim Satpol PP, dia tungguin udah berapa bulan nih, terutama yang udah 5 bulan 6 bulan, ya kan. Pas detik lahir udah dilihat, laki-laki mati, kan itu ya, perempuan selamat. Itu kan luar biasa. Tapi itu semua Allah selamatkan dengan kelahirannya Nabiullah Musa, kan gitu. Jadi apa itu yang sudah terjadi itu merupakan bala'un min rabbikum, yaitu cobaan dari Tuhan mereka. Diuji, dicoba oleh Allah dengan berbagai macam kebijakan. Seorang kepala, seorang yang berkuasa tapi zalim, bahkan dia mengaku menjadi Tuhan, itu Fir'aun. Ya, jasadnya sampai sekarang masih ada. Memang dalam Al-Quran dijelaskan, Allah selamatkan jasadnya itu litakuna ayatan, agar menjadi bukti nyata bahwa dulu ada orang yang mengaku Tuhan, diselamatkan, tapi sekarang bisa dilihat tuh jasadnya tidak jadi apa-apa. Diselamatkan oleh Allah buat iktibar, buat pelajaran. Orang-orang yang sombong nih diantara kita nih, yang angkuh, ya, ngaku paling kaya, ngaku paling gagah, paling kuat. Bawa coba ke Mesir sono, suruh lihat Firaun, gitu kan? Tuh orang yang sombong ini paling kaya, paling berkuasa, paling hebat. Tuh begitu, kan gitu ya? Insya Allah tuh dia. Kali kalau udah ngelihat makan gitu. Kalau belum melihat kali belum enggak tobat-tobat. Nah, artinya apa? Kita tidak boleh sombong. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid wallahu a'lamu bis-shawab.